Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ardila dengan NIM G1D1250006. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keluarga berencana. Nah, seperti yang sudah saya cari, itu keluarga berencana atau yang sering disingkat KB merupakan salah satu program penting dalam bidang kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Nah, secara umum, keluarga berencana adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran melalui penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, keluarga berencana memungkinkan pasangan untuk menentukan waktu yang tepat dalam memiliki anak sehingga kesehatan reproduksi dapat terjaga dengan baik. Program keluarga berencana memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan tersebut antara lain yaitu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, mencegah terjadinya kehamilan beresiko seperti kehamilan pada usia terlalu muda atau lebih tua, terlalu mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas. Nah, selain itu, keluarga berencana juga berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan ketersediaan sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, manfaat keluarga berencana sangat luas. Dengan adanya perencanaan kehamilan yang baik, resiko kematian ibu dan bayi dapat ditekan. Anak-anak yang lahir juga memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal karena orang tua mampu memberikan perhatian, gizi, serta pendidikan yang lebih baik. Di sisi lain, keluarga juga dapat merencanakan kondisi ekonomi secara lebih matang sehingga kesejahteraan keluarga meningkat. Metode keluarga berencana terdiri dari berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Metode hormonal meliputi pil KB, suntik KB, dan implan. Metode non-hormonal antara lain adalah kondom atau IUD atau spiral. Selain itu, terdapat metode kontrasepsi permanen seperti tubektomi pada perempuan dan wasektomi pada laki-laki. Nah, pemilihan metode KB sebaiknya dilakukan melalui konsultasi dengan tenaga kesehatan agar aman dan efektif. Dalam pelaksanaan keluarga berencana, peran keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting. Dukungan pasangan, terutama suami, berpengaruh besar terhadap keberhasilan penggunaan kontrasepsi. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta pendampingan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang benar mengenai keluarga berencana. Nah, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis dalam mendukung program keluarga berencana dengan menyebarkan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi, baik melalui kegiatan edukasi, diskusi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang baik, mahasiswa dapat membantu mengurangi stigma dan kesalahpahaman terkait penggunaan kontrasepsi. Namun, pelaksanaan keluarga berencana juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya pengetahuan masyarakat, adanya mitos mengenai efek samping kontrasepsi, serta faktor sosial dan budaya.
Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Sebagai dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana merupakan upaya penting dalam menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas melalui pemahaman dan peran aktif berbagai pihak termasuk mahasiswa. Program keluarga berencana dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, di sini ada contoh, itu contoh kasus keluarga berencana yang keterkaitan dengan angka kematian ibu dan bayi. Di sebuah kabupaten dengan angka kematian ibu dan bayi yang masih tergolong tinggi, seorang perempuan bernama Siti berusia 22 tahun menikah dan hamil kurang dari 1 tahun setelah menikah. Kehamilan tersebut terjadi pada usia yang relatif muda dan tanpa perencanaan yang matang. Jarak kehamilan Siti dengan kehamilan sebelumnya hanya sekitar 1 tahun, sehingga kondisi fisik ibu belum sepenuhnya pulih. Pada kehamilan kedua, Siti mengalami anemia dan tekanan darah tinggi. Keterbatasan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta tidak digunakannya metode keluarga berencana setelah kelahiran anak pertama menjadi faktor resiko utama. Saat proses persalinan, Siti mengalami komplikasi berupa pendarahan pasca persalinan yang memerlukan penanganan medis intensif. Bayi yang dilahirkan juga memiliki berat badan lahir rendah sehingga membutuhkan perawatan khusus. Setelah dilakukan evaluasi oleh tenaga kesehatan, diketahui bahwa kehamilan beresiko tersebut dapat diminimalkan apabila keluarga menggunakan program keluarga berencana untuk mengatur jarak kehamilan minimal 2 tahun. Nah, edukasi KB kemudian diberikan kepada keluarga dan masyarakat sekitar sebagai upaya pencegahan kejadian serupa. Nah, kaitan keluarga berencana dengan angka kematian ibu dan bayi, kasus ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya penerapan keluarga berencana dapat meningkatkan risiko angka kematian ibu dan bayi, kehamilan yang terlalu dekat jaraknya, kehamilan pada usia muda, serta kondisi ibu yang belum siap merupakan faktor utama penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Melalui program keluarga berencana, resiko tersebut dapat ditekan dengan perencanaan kehamilan yang lebih aman dan terkontrol. Kesimpulannya yaitu keluarga berencana memiliki peran penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mencegah kehamilan beresiko dan meningkatkan kesiapan fisik serta mental ibu. Oleh karena itu, penguatan edukasi keluarga berencana menjadi strategi penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.